sih? Astagfirullah. Hai guys, welcome back to my channel. Sekarang aku ditemenin sama temen aku, Febrina. Nah, jadi kali ini ada yang beda guys. Aku tuh mau nyoba-nyoba buat podcast. Jadi kemarin aku buat di Instagram, di story, dan aku tuh nanya apa sih arti hidup ini menurut kalian. Jadi aku senang banget, banyak banget yang nge-DM aku dan merespon dengan memberikan jawaban di story aku. Jadi rencananya hari ini aku tuh mau buat podcast, merespon balik jawaban-jawaban mereka dengan aku nggak tahu mau ngomong apa. Jadi hari ini tuh rencananya aku mau merespon balik jawaban-jawaban mereka. Bacain ya. Bacain satu persatu dulu, menanggapi respon mereka kemarin. Kemarin tuh aku buat postingan nanya tentang arti kehidupan sih. Kita bacain satu-satu ya. Pertama ada dari Kinara Putria _17. Itu katanya buat meraih mimpi, Kak. Meraih mimpi? Wow. Kita Belum lihat dunia ini. Kayak masih kecil kita ditanyain gak sih mimpinya apa? Rata-rata tuh pasti jawabnya pengen jadi dokter, jadi pilot, jadi polisi. Pasti rata-rata gitu gak sih? Iya. Nggak apa-apa. Mimpi kan kita boleh mimpi apa Kita boleh setinggi bermimpi setinggi langit. setinggi langit. Karena kok jatuhnya di bawah bintang bintang. Udah aku tanya sama Febri dulu, cita-citanya pas kecil tuh apa? Mau jadi apa? Kalau kecil tuh kayaknya dulu pengennya jadi dokter sih. Jadi dokter. Kenapa kamu pengen banget jadi dokter dulu? Mungkin karena dulu tuh aku sering ke rumah sakit kan, jadi sering ketemu dokter gitu. Kayaknya pakai jas putih terus ngeliat Keren gitu ya. Iya, tapi semakin dewasa semakin ngerti sih, soalnya pengen jadi dokter ya karena mungkin mau jadi pelayan kesehatan. Pelayan kesehatan, melayani masyarakat ya. Katanya pengen bercita-cita punya suami berseragam. Berseragam ya nggak sih? Berseragam apa nih? Ya Pak, nggak tahu. Salah. Ih, kau teman apa sih? Kan bukan berseragam Golda. Buka pikiranmu, ingatan Golda itu harus segini sih guys. Dia tuh kalau yang hal-hal kecil nggak berfungsi kecuali makanan dia baru ingat. Suka doang sama cowok bersama, tapi nggak mau jadi suaminya, nggak mau. Oh iya. Suka lihat cowok berseragam, tapi maunya pengennya suaminya pilot. Oke, lanjut kedua. Yang kedua ada dari siapa nih? PTR Rani. Tumbuh berkembang dewasa, rata-rata menikah, punya anak, dan biasanya begitulah pola kehidupan. Kayaknya sebagian besar kita juga tumbuh berkembang, juga dewasa, dan rata-rata yang menikah. Rata-rata berarti nggak semua ya? Ya, ada yang nggak punya komitmen, jadi nggak mau nikah doang, cuma mau pacaran doang. Oh, ini ada nih sambungannya, bergulir hingga akhir, tapi di sisi lain teknologi tambah canggih ke akhir. Dan aku harus sukses sama bahagia. Oke, semoga bahagia. Lanjut. Amanda PTR, hidup ini tentang sebuah usaha mengejar mimpi yang tercipta untuk meraihnya dengan kerja keras. Dia ngirim tiga tapi sama semua. Hidup ini tentang sebuah usaha Oh, ini kan dengan kerja keras ini. Menjadikannya kenyataan. Jadi nggak cuma kerja keras tapi juga menjadi bagus juga. Jadi banyak orang yang hanya bercita-cita tanpa bisa mewujudkannya gitu maksudnya ya. Jadi dia ini ingin menjadikannya kenyataan dengan kerja keras. Oh, bagus. 9559.ch buat ngejalanin ajaran firman Tuhan menurutku. Oh my god. Wah, ini keren sih. Oh iya, langsung jadi suami ya, calon suami ya? Ini nggak tahu cewek atau cowok. Oh iya, siap. Mungkin bisa di DM. Free Mayani _manik. Wah, sama dong. Aku juga burung manik. Iya, kakaknya ya. Ini kakak atau adik aku ya? Kayaknya keluarga aku sih. Keluargamu. Hidup ini buat bahagia, banyak hal kita lakukan dan korbankan hanya demi bahagia. Setuju sih gue, setuju. Iya. Kok nggak pernah berkorban ya kayak? Untuk mencapai kebahagiaan itu kita perlu berkorban. Ya kayak kau berkorban merantau, untuk apa? Bahagia demi apa? Duit.
kok ujung-ujungnya gak enak gitu. Lanjut ke Noah Huta Barat. Tahu kan Noah Oh Huta my god, Barat? Noah, hai Noah, sekarang Hai, Noah. ini. Kalau kau nonton ini, Bapak pejabat Noah, hai. Udah lama tidak berjumpa. Sekarang di mana ya Iya. dia? Kalau misalnya Oh. nonton ini komen di bawah ya. Sekarang kerjanya di mana? Siap. Dia bilang gini, hidup ini buat mencari kebahagiaan. Ya rata-rata kebahagiaan. Dimana setiap orang punya bahagianya sendiri. Benar. Tadi kita juga udah bahas-bahas. Semakin dewasa kok ya Noah. Baram and biol. Baram tuh angin, biol tuh bintang. Angin dan bintang. Hidup adalah untuk orang-orang yang kuat menghadapi segala masalah dalam hidup. Tapi saya bukan salah satunya. Baram and biol, kamu itu sangat pesimis menjalani kehidupan ini. Semua orang itu gimana ya, di dalam dunia ini nggak ada orang yang nggak kuat menjalani hidupnya, nggak sih, menghadapi Iya, masalah hidupnya. Karena menurut aku ya, kita tuh diciptakan dengan kemampuan kita sendiri, dan Tuhan itu memberikan masalah pastinya nggak melebihi kemampuan kita. Itu sih untuk Baram and Biol, kamu harus semangat, optimis menjalani kehidupan. Kalau ada masalah, tanya aku Feby. Sorry, nyalain. Tapi dia kayaknya dia bercanda deh ini. Bercanda Jadi sih. kayak bercanda sayang. Mualem 94, beribadah kepada Allah. Ya emang hidup itu untuk beribadah kan. Mm. Ya, kita juga ngelakuin sesuatu ya untuk ibadah. Keren. Ya, kita bekerja juga ibadah sih. Iya nggak sih? Mm-mm. Kita juga tersenyum ibadah, semua Iya. ibadah. Tidur itu ibadah nggak? Kalau itu ibadah aku tiap hari tidur aja sih kok. Din.Dini 125, proses menetapkan identitas diri yang kita miliki. Wow, debak. Menetapkan identitas diri. Proses, iya sih. Soalnya banyak orang-orang tuh kayak nggak tahu identitas dirinya sampai Iya. udah Tapi jujur kayak aku masih merasa itu sih, belum menemukan jati diri sih. karena nggak ada jiwa pelengkapnya atau gimana nih, Nah. nggak bisa ketemu jati diri. Belahannya belum dapet. Iya kan? Sebelahnya nih kemana ya? Heeh. Masih nyari soalnya, jadi belum rasanya itu belum komplit aja. Ini ada temen aku, Wira Mahyati. Hai Wira. Kayak Kok kenal kamu komen juga di Instagram aku? Kayak kamu kenal orang stan, anak stan, cuman Iya, dia di Aceh dulu. Oke, lanjut. Katanya hidup untuk menjalani hidup sepenuhnya. Di sini kini. Hidup untuk menjalani hidup sepenuhnya. Kalau misalnya sebagian namanya apa? Nggak hidup berarti. Ya kan Wira. Jangan setengah-setengah, maksudnya mungkin ya. Iya, Jangan benar. setengah-setengah menjalani hidup. Oke. DLWLRYYY. Dia bilang, in my opinion, because I'm Muslim, I'll answer that the purpose of this life is to worship Allah as with it. Oh ya, untuk beribadah. Untuk beribadah, ya. Intinya beribadah kepada Tuhan. Mirna Wes underscore 133 untuk mencari uang. Kita banget gak sih? Nggak ya? Iya, suka banget ini quotes of the day. Karena tanpa uang gak akan hidup. Orang pintar, orang kreatif juga pada dasarnya. Ini lanjutannya kemana? Pada dasarnya Tidak baru bisa. lanjutan. Oh, jadi intinya untuk mencari uang. Karena tanpa uang gak akan hidup. Itu maksudnya. Iya. Menurutmu kalau misalnya gak ada uang bisa hidup gak? Sebenarnya bisa. Kalau menurut aku, yang penting dia yakin dan punya iman aja sih. Soalnya mungkin dia nggak punya duit, kayak gelandangan kan. Tapi dia mencari duit. Iya juga sih ya. Oh, bisa hidup mungkin, tapi tidak bisa bertahan untuk hidup. Ya, makanya dia mencari uang untuk bertahan hidup. KHNN.nis untuk berjuang menuju kebahagiaan yang kekal abadi. Ketika kita sudah Berada di surga. ya nggak sih? Tapi mungkin maksud dia ini ya kekal abadi ya, mungkin nggak ada Nggak ada habisnya gitu. Iya, jadi tetap bahagia terus gitu. Iya, siapa sih yang nggak mau bahagia tiap hari Iya ya? sih. Cuma kalau misalnya kita bahagia terus, ada yang salah sih dalam hidup kita, ya nggak sih? Ya, tapi belum menurut pernah lo? menemukan seseorang yang seperti itu sih. Yang bahagia Iya, gitu. pasti ada hal kecil lah yang buat dia mungkin merasa nggak bahagia, tapi mungkin
dibandingkan dengan kebahagiaan yang dia dapatkan itu udah nggak kelihatan lagi tuh. Iya sih, karena menurut aku misal kalau kita bahagia terus, itu artinya kayak Tuhan tuh udah lepas tangan, nggak peduli lagi gitu loh sama kita. Tapi Tuhan tidak akan melepaskanmu. Makanya aku misal kalau ada masalah ya, aku malah kayak bersyukur gitu loh, kayak oh berarti Tuhan tuh masih peduli loh sama aku dikasih cobaan kayak gini, berarti masih ingin melihat kita menguji gitu ya. Iya nggak sih, intinya gitu. Bito underscore Avako, untuk menjadi manfaat sehingga hidup mempunyai makna masing-masing dari tiap individu, untuk menjadi manfaat bagi orang lain mungkin maksudnya ya. Bagus kan, aku pernah dengar pepatah itu, siapa ya pernah bilang itu, aku juga lupa. Salah satunya itu mamanya Maudi Ayunda. Itu pernah ngomong kalau misalnya hidup kamu itu harus berguna buat orang lain. Jadi memang mamanya ini selalu bilang, maksudnya buat apa kamu pinter, maksudnya punya kaya, skill, punya semuanya, tapi kalau nggak bermanfaat ataupun berguna buat orang lain. Mama Ayunda itu bilang seperti itu. Jadi dia kayak ngasih tahu anaknya, kamu harus punya yang skill apa segala macam, tapi kalau nggak berguna dan bermanfaat buat orang sekitar, nusa bangsa, buat apa? Aku juga baru nonton vlognya Mbak Imong sih kemarin. Jadi ada orang tuh datang ke dia minta bantuan, Kak. Jadi ceritanya itu si orang ini datang ke Mbak Im minta bantuan buat bantu teman-temannya yang disabilitas. Jadi dia tuh datang ke Mbak Im bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk membantu teman-temannya. Terus si Mbak Im kan tergerak nih hatinya gitu kan. Tapi udah lama-lama mereka ngobrol, tiba-tiba si bapak yang minta tolong ini dia bilang gini, dia pengen minta bantu untuk pribadi dia sendiri, pengen buka usaha. Terus langsung drop dong si Mbak Imnya, langsung kayak aduh, padahal kan tadi awalnya pengen buat teman-temannya, tapi kenapa ujung-ujungnya jadi punya maksud pribadi gitu kan. Terus si Mbak Im bilang kayak gini, cobalah kita itu menjalani hidup, bekerja, jangan berpikir untuk mendapatkan keuntungan, tapi kita bekerja untuk menjadi manfaat bagi orang lain gitu loh. Maka Tuhan akan memberikan rezeki bagi kita. Gimana ya, kan ada di Alkitab kok, kamu tuh bekerja itu bukan untuk manusia tapi untuk Tuhan. Jadi sebenarnya itu memang ya salah satu prinsip lah, dan juga prinsip buat hidupku ya salah satunya. Karena kita mengerjakan segala sesuatunya, tujuan hidup kita tuh ya, kalau hanya berpaku kepada manusia, menurut aku hanya dapat kekecewaan aja, sama seperti sia-sia gitu ya. Kalau kita bekerja untuk Tuhan, itu tujuannya udah bukan diri kita lagi, tapi sesama manusia kita. Iya, benar. Bukan hanya keegoisan untuk keuntungan diri kita sendiri, tapi ya memang untuk lingkup yang besar. Jadi kayak bekerja untuk Tuhan, tapi ya tujuannya untuk ya kayak yang tadi, tujuan hidupnya sudah pasti kita juga mempedulikan sama kita. Sama yang kayak tadi firman Tuhan tadi ya, yang dia bilang tujuan hidupnya untuk menjalankan firman Tuhan. Ya benar sih. ERNZ _Y, hidup ini untuk kita mempersiapkan perbekalan. Bekal ini menentukan kelak surga atau nerakakah kita tempati yang kekal nanti. Followermu sangat holy ya semuanya ya. Berarti bekalnya harus yang enak gitu. Yang enak-enak biasanya menuju ke neraka. enggak pizza enak, pizza, hamburger. Iya, tapi itu menuju ke perut ya, menuju ke perut. Maiden di Due apa nih? Buat mengejar mimpi, kesempatan gak datang 2 kali, mumpung masih di umur muda, jangan menunda belajar. Tapi kadang gimana cara kita, apalagi kayak kita udah kerja gini kan, terus rasa kayak ingin belajar. Ya nggak tahu sih ya, setiap orang mungkin berbeda. Rasa kalau kita udah kerja sibuk pagi sampai sore, terus kayak mau belajar lagi, kayak aduh males banget. Cara ngebangunnya gimana ya? Kalau kau gimana? Ya. Kayak Golda ini kan dia kerja nih ya dari pagi sampai jam 5. Sama dong, kita sama. Iya, sama kayak aku tuh males banget gitu buat nge-vlog apa gitu kan. Tapi dia tuh sampai buat cover lagu, nge-vlog. Nah itu gimana caranya? Cara semangat gitu. Pertama, aku punya hobinya emang ya gitu, hobinya senang-senang. Karena di kantor juga misalnya kita udah kerja kan kayak jenuh. Terus aku tuh juga gampang jenuh orangnya, gampang jenuh. Terus gimana sih cara mensiasati rasa jenuh ini? Ya mencari hal-hal lain di luar pekerjaan kita gitu loh. Tapi kan ada saat-saatnya kau kayak mager gitu, kayak
males. Iya, ada saatnya emang aku mager. Jadi ketika aku buat cover atau kayak nge-vlog gini tuh pas aku emang udah niat. Jadi emang harus berarti ada niat. Bener ya, yang dia bilang tadi, niat bener, dan tadi. usaha. Niat dan usaha. Jadi kalau ada niat, kita pasti berusaha. Lanjut, W0XXI. Menikmati indahnya ciptaan Tuhan dan untuk membahagiakan diri sendiri. Terlalu egois ya. Nah, menurut lu gimana gue kayak gitu? Kan banyak nih orang-orang anak-anak muda nih kayak banyak itu orang-orang itu kayak individualis dan terlalu memikirkan dirinya sendiri. Iya, ingin menciptakan kebahagiaan sendiri. Nah, tujuan hidupnya itu menurutmu gimana kalau itu? Mungkin di sebagian orang itu sisi positif, sisi negatif kebagian besar. Tapi ada mungkin ya kalangan-kalangan tertentu yang merasa itu sisi positif ya, seperti self reward. Tapi mungkin nggak menjadi tujuan utama. Menurutmu gimana? Tapi dia bilang sih menikmati indahnya ciptaan Tuhan dan untuk membahagiakan diri sendiri. Emang ada sih orang-orang yang pengen menciptakan kebahagiaannya sendiri. Ciptaan Tuhan kan gak hanya tumbuhan segala macam kan, ya manusia juga kan. Karena dia bilang apa? Menikmati indahnya ciptaan ya, Tuhan. menikmati indahnya. Mungkin rasa syukur lah ya. Iya. Jadi arti hidup dia itu untuk bersyukur sama membahagiakan Positifnya diri. sih itu ya. Iya. Positifnya dia hidup untuk bersyukur dan mencari kebahagiaannya sendiri. Mungkin Iya. setelah itu dia akan setelah menemukan kebahagiaan sendiri dia akan membahagiakan orang lain. Iya. Mungkin. Ya bener kan? Kita bener. hidup kalau lebih berbagi tuh lebih indah. Lebih indah, iya benar. Berbagi itu indah, Iya, guys. bener. QLQLA. Aku masih belum tahu tujuan hidup ini buat apa, tapi selalu kepikiran buat bikin happy ortu aja. Ya, itu penting sih karena di ajaran kita juga ada nggak sih hukum Taurat kelima? Iya, Apa? menghormati orang tua, ayah dan ibumu, maka hormatilah ayah dan ibumu, ayah dan ibu, maka maka tanah. bertambahlah usiamu. Enggak sih? Cari. Aku Maka panjang umurmu kalau nggak salah, enggak sih? Iya, di tanah yang diberikan Allah kepadamu kan. Oh. Hukum Taurat kelima, hormati ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Ya, Tapi aku dulu ya memang hidup dia pas dia tuh sebelum aku datang hidupnya kacau guys. ketika sudah berjauhan sama orang tua sih sadarnya pas SMA kalau nggak salah. Jadi tuh kayak kalau kita udah jauh tuh kayak ada rasa gimana ya, kepikiran kangen. Pertama kangen, terus tuh kita pasti memflashback apa sih yang pernah kita lakukan kepada orang tua kita. Dan kebanyakan aku tuh dulu jahat gitu sama orang tua, suka ngelawan, suka bohong. Nah tapi setelah SMA kan udah mulai berjauhan tuh kami kan, pisah-pisah SMA. Nah di situ tuh timbul rasa gimana ya, rasa menyesal, rasa ingin berubah. Mungkin karena udah jauh kali, jadi kayak ada yang hilang nih. Iya benar. Jadi kayak lebih rasa syukurnya mungkin waktu dulu deket ada timbul nih waktu udah jauh. It's Memona. Aku selalu bersyukur karena apa yang aku lakuin ke orang dengan baik pasti dibalas juga dengan baik. Sebenarnya untuk melakukan sesuatu yang baik nggak harus mendapatkan balasan yang baik. Ada istilah agape, ya kan? Kita tuh mengasihi tanpa harus menuntut balasan dari orang lain ke kita gitu loh. Boleh, Boleh, benar. benar. Tapi sebaiknya untuk melakukan suatu kebaikan ya nggak harus dapat balasan. Balasan yang baik juga. Lakukan dengan hati yang tulus aja. Kalau kamu tuh mengalir aja kasihnya, kasihnya seperti sungai. Zalfa 4812. Aku ingin sekali belajar bahasa Korea dan kuliah di Korea. Semoga sukses. Belajar bahasa Korea dulu sama kakak emang Chung. Nanti bisa private, kasih tahu gue linknya ada di bawah ini. Linknya ya di YouTube ini juga. Ada di bawah scroll ya, di scroll banyak tuh. Aku akan bacain dua terakhir ya dari Nanda Rizal di Lubis. Ini teman aku. Hai Bang Nanda. Oh bang. Oh maaf ya bang. Bang Nanda. Dia bilang 4 tahun di remote area menjaga kewarasan biar tetap survive. Remote area itu apa ya bro? Remote area itu kayak daerah-daerah terpencil supaya dia survive. Bagus sih hidupnya buat survive. Karena biasanya ya daerah-daerah terpencil, pernah nggak sih ke daerah terpencil yang paling menurutmu paling terpencil yang pernah kau datangi apa? Itu ya apa? Toraja tapi kesananya lagi. Pernah berapa lama di situ? 3 harian.
liburan. Oh. 3 hari terus. Iya, Kalau enak liburan sih. kayaknya enak sih kalau liburan. Tapi ya gimana pun kita pasti tahu dong ya fasilitas sana Iya. dan sini yang kelihatan sih. Jauh. Ya emang dunia 4 tahun ya dia di kota terpencil ya termasuk. By the way, yang ini Bang Nanda ini maksudnya remote area tuh di Aceh, di Subul Salam. Jadi Aceh itu ada kotanya, ada kan kayak daerah-daerah yang kecil. di Subul Salam tuh ya deket Medan. Berapa jam dari Medan ya? 4 jam, sekitar 4 jam dari Medan. Buat survive ya, mungkin di sini survive-nya itu bukan survive yang ke arah negatif ya. Maksudnya mungkin bukan berarti nggak di tempat yang kecil kita akan selalu nggak bisa hidup, bukan gitu nggak sih? Tapi dia mungkin survive ya untuk bisa Menjaga kewarasan katanya. Iya benar, mungkin Supaya karena dia- tidak gila. ya mungkin dia udah terbiasa dengan dunia yang kota yang besarnya aslinya mana? Medan. Nah mungkin udah terbiasa dengan tempat yang terkecil, dia mau survive ya mungkin bang. Saran aku selain untuk survive mungkin bisa berdampak juga buat orang-orang di sini. Tapi abang ini orangnya aktif sih itu. Jadi dia buat kegiatan ini. Jadi dia Bagus tuh sih. bikin, Mungkin bikin itu apa- cara dia untuk survive. Iya. Jadi kan kalau ada di ayat Alkitab tuh yang bilang kayak gini, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Jadi ya mungkin selain untuk survive ya abang ini kayak tadi kau bilang aktif kan, jadi kesejahteraan yang ada di kota itu juga kesejahteraan. Iya benar, udah bagus sih dia menjalani hidup di remote area seperti itu Ya, sih. mungkin dia diutus sama yang Iya, benar. ya Tuhan buat jadi orang di sana ya mungkin dia terpilih. mungkin dia bisa menjadi terang di dalam kegelapan. Terang dan garam dunia. Wow, holy sekali vlog ini guys. Ya, ini juga semangat ya buat teman-teman kita yang mungkin yang mengabdikan dirinya untuk negara ini, terutama untuk di kota-kota terpencil di Indonesia. Kita tahu Indonesia ini luas ya Gul ya. Iya benar. Jadi nggak semuanya bisa di kota-kota besar. Iya. Kayak gini. Ya selain survive, tetap harus Semangat. karena kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraan kita juga. Ini ada jawaban yang bagus banget dari Kifri Siregar. Bisa jadi berkat buat orang lain dan menjalani hidup dengan versi diri sendiri. Aku suka banget dan semuanya aku paling suka ini sih. Kenapa? Coba jelaskan kenapa. Soalnya hidup itu tuh harusnya memang ini hidup kita, jadi kita yang kontrol hidup kita. Kita mau hire siapa, mau fire siapa, kita mau masuk ke kelompok yang mana itu diri kita, itu hidup kita Gol. Jadi kita harus hidup dengan diri kita sendiri. That's our choice ya. Iya, ada pilihan kita. Jadi jangan sampai hidup kita itu ya disibukkan dengan hidup dengan versi orang lain seperti yang kayak kalau bisa dibilang tuh dengan kata gengsi ya. Jadi kayak karena dia pakai ini aku harus juga kayak gini. Ya, jadi kayak banyak orang iya, yang jadi kayak ngerasa itu ya hidupnya bukan versi dia ya. Kalau kamu mau hidup dengan damai, hidup dengan enjoy ya kamu harus hidup dengan versimu sendiri. Buat tujuanmu apa, kamu harus bisa jadi CEO dari hidupmu sendiri ya nggak sih? Karena ketika kita melihat orang lain, kita tuh nggak akan pernah merasa puas gitu. Iya, Jadi, aku setuju. kita nggak bisa menemukan jati diri kita sendiri. Kita hanya melihat yang di atas orang lain, lebih ini dari kita, lebih itu dari kita. Jadi ya gimana ya? Suka banget. Soalnya selain dengan versi kita sendiri, dia juga bilang untuk bisa jadi berkat. Berkat. Orang lain. Ada giveaway-nya nggak nih kak? Komen di bawah mau giveaway apa? Minta aja iPhone 12 Pro. Bruh. Tapi tunggu dulu sebelum Oh kita. apa nih? Ini belum close nih sebenarnya. Ini kita nggak tahu nih arti hidup kakak Golda apa. Mungkin bisa kita tanya dulu ya guys. Mungkin pada kepo kan, nih orang nanya-nanya apa arti kehidupan, tapi dia sendiri nggak jawab. Jadi apa kak Golda arti kehidupan buat kak Golda? Apa ya arti kehidupan itu? Sebenarnya kayak kita itu hidup buat apa sih? Lebih ke gitu kan? Kok yang nanya kok Iya, ke aku sih? Kan karena aku bertanya karena aku nggak tahu gitu loh. Aku Oh, pengen mencari gitu. tahu dari orang-orang karena aku Oh. masih belum bisa masih bingung apa sih sebenarnya kita tuh hidup buat apa sih? Sebenarnya tujuan akhir kita itu kan adalah Tuhan ya. Yang menciptakan kita adalah Tuhan. Kita bisa hidup, kita bisa bernapas sampai saat ini kan karena Tuhan juga. Jadi ya menurutku tujuan kita hidup ini seharusnya untuk memuliakan Tuhan. Debak guys. Menurutmu Feb, apa arti kehidupan buatmu? Kalau aku bukan arti ya, lebih ke tujuan. Tujuan sih. ya maksud.
tujuan dari hidupku adalah menjadi kaya dan berdampak. Jadi Tunggu, kok mesti bingung ya menjadi kaya? Jadi menjadi kaya itu luas ya, menjadi kaya kaya itu materi, luas. mau menjadi kaya akan pribadi, jadi kaya akan iman, jadi kaya akan kasih, damai, berkat, semuanya. Pokoknya kaya dalam hal-hal yang ya kita Positif. positif dan sesuai dengan firman Tuhan lah, gitu kan. Dan berdampak. Aku suka banget yang tadi yang dia bilang menjadi berkat, terus berguna, bermanfaat buat orang lain dan menjalani dengan versi kita sendiri. Jadi kayak kalau aku kaya akan kasih, kaya akan damai, kaya akan uang, kaya akan apa, tapi kalau aku nggak bisa menjadi dampak buat orang-orang sekitar, menjadi berguna buat Kayak orang-orang sia-sia sekitar, gitu ya? iya sia-sia, kayak ngapain ya hidup ini ya, cuman untuk diri sendiri, kayak nggak mau sih kayak gitu. Jadi sebisa mungkin ya, mungkin ada ya orang-orang di sekitar tuh goal kayak aku tuh ngerasa kayak ada orang-orang yang mungkin merasa nggak peduli gitu loh, kayak ngapain sih apatis dan ngapain sih bermanfaat buat orang lain. Mungkin ada juga yang berpendapat kayak malah dijadiin dimanfaatin gitu ya. Sering sih dibilang gitu, dibilang orang, ih kau nanti dimanfaatin sama orang kalau terlalu baik, kau nanti gini-gini. Ada yang bilang juga gini nih, saking baiknya dia tuh nggak bisa beda lo tuh baik atau bego sih bener. gitu. Tapi menurut aku ya, segala sesuatu yang aku lakukan kalau memang tujuannya itu untuk bukan aku lakukan hanya untuk manusia, tapi aku lakukan untuk Tuhan, kata-kata orang itu tuh kayak membal gitu loh di telingaku. Jadi kayak ngerasa itu kayak ya itu anggapan kalian, it's okay, tapi menurut aku tuh aku ngelakuin ini ya untuk Tuhan, bukan untuk kalian gitu. Jadi kembali lagi ke pribadi masing-masing ya. Iya benar. Yang kami bilang di sini juga belum tentu benar gitu Iya, kan. kita Ya. sama belajar guys. Oke, kayaknya kita udah cukup sampai di sini aja kali ya. Nanti kapan-kapan misal kalau ada lagi mungkin akan dibuat part 2 podcast bersama Golda, Emeralda Jung. Yeay. Kayaknya vlog yang ini tuh semoga bisa menjadi manfaat bagi yang menonton. Intinya kita tuh harus semangat menjalani kehidupan dan tetap bersyukur. Fighting. Oke? Mohon maaf juga ya kalau ada kesalahan kata. Iya, maaf jika ada kesalahan kata karena kami adalah manusia yang tidak luput dari kesalahan. Kalau misalnya kalian merasa banyak manfaat yang kalian ambil dari vlog ini, tolong di-share ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bye.